Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hanisa dengan NIM 2219080 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Kali ini saya akan menampilkan sebuah media pembelajaran. Sebelum menentukan media pembelajaran, materi yang saya ambil dari pelajaran Shorof yaitu Sighot. Nah, di Sighot ini saya akan menampilkan sebuah media pembelajaran berupa wall chart. Dan untuk materi Shorof ini diperuntukkan untuk kelas 2 Tsanawiyah, khususnya untuk pesantren. Shorof adalah salah satu cabang ilmu dalam bahasa Arab yang mempelajari mengenai perubahan bentuk pada suatu kata dalam bahasa Arab. Sedangkan di dalam praktiknya perubahan-perubahan pada kata dalam bahasa Arab dikenal dengan tasrif, sehingga ilmu Shorof ini identik dengan yang namanya perubahan atau berubah dari satu bentuk kata ke bentuk kata yang lainnya. Materi Shorof yang akan dibahas dan akan ditampilkan media pembelajarannya adalah tentang Sighot dan pembagiannya. Maka materi ini diperuntukkan pada tingkat Tsanawiyah kelas 2 khususnya untuk pesantren. Selanjutnya, media pembelajaran untuk materi tersebut ialah wall chart. Wall chart merupakan suatu media pembelajaran yang dapat berupa gambar, denah, bagan atau skema yang biasanya digantungkan pada dinding kelas. Media wall chart sering disebut dengan bagan dinding karena media ini dapat digunakan di papan tulis atau di dinding kelas. Cara mendesain media wall chart yaitu yang pertama menentukan model atau bentuk wall chartnya. Selanjutnya membuat ringkasan materi, merancang draft atau sketsa wall chart. Selanjutnya memilih varian warna agar wall chart terlihat lebih menarik. Selanjutnya menentukan ukuran wall chart, menggambar wall chart yang telah ditentukan model, bentuk, warna dan ukurannya. Materi dalam chart-chart yang telah didesain itu disesuaikan. Cara penggunaan media wall chart yang pertama yaitu sesuai dengan namanya wall chart atau bagan dinding, maka dalam penggunaan wall chart itu dengan cara menempelkannya atau dapat pula digantungkan di papan tulis atau di dinding kelas. Selanjutnya juga menampilkan permainan. Tujuan dari permainan ini yaitu siswa secara berkelompok agar mampu mengklasifikasi struktur gramatika yang sejenis. Yang kedua, alat yang diperlukan dalam permainan ini adalah kartu berwarna atau kertas berwarna. Cara bermainnya akan dijelaskan di video selanjutnya. Nah, tadi sudah saya terangkan materi apa yang akan dipilih dan media pembelajaran apa yang bisa untuk materi tersebut. Materi yang saya pilih yaitu As-Sighah. Saya mengambil dari pembelajaran Shorof yang materinya As-Sighah. Maka contoh apa media pembelajaran yang cocok untuk Sighah salah satunya yaitu wall chart. Nah, seperti inilah bentuk dari wall chart. Wall chart itu sama dengan bagan, ya. Jadi kita membuat bagan, seorang guru membuat bagan dengan meringkas materi dari materi yang dipelajari. Nah, sekarang saya di sini mengambil materi Sighah. Maka hal yang pertama, bagaimana cara membuat wall chart? Yang pertama yaitu kita tentukan terlebih dahulu materi dan meringkasnya. Maka
dari bagian sighah itu ada beberapa bagian dari sighah, maka ditulis tersebut dengan beberapa nama. Setelah itu singkat dengan pengertiannya. Maka di dalam bagan ini termasuk apa saja macam-macamnya dan bagaimana pengertiannya secara singkat. Untuk membuat wall chart ini, yang pertama tadi menentukan materi apa dan meringkasnya. Setelah itu kita menentukan bagaimana bentuk bagannya. Kalau saya di sini menampilkan bentuk bagan dengan panah-panah dan kotak-kotak seperti ini. Setelah itu kita menentukan warna dari wall chart tersebut. Diharapkan warna dari wall chart tersebut menarik. Maksudnya menarik, usahakan berwarna-warni dan membedakan warna untuk bagian ini, warna ini, bagian ini, warna ini, agar bisa anak-anak atau murid bisa membedakan melalui warnanya. Setelah warna sudah dipilih, maka tempat untuk menempelkan atau menampilkan wall chart ini bisa digantung di atas digantung di atas papan tulis ataupun ditempel di dinding kelas. Nah, ini untuk media pembelajaran wall chart untuk materi sorof, yaitu as-sighah. Tujuan dari media wall chart ini agar memudahkan siswa memahami. Ya, maksudnya di sini kita membuat poin-poin penting saja agar murid-murid atau siswa dapat mengingatnya dan memahami secara cepat. Maka dibuatlah bagan seperti ini. Itulah gunanya media pembelajaran wall chart. Selanjutnya, setelah ditampilkan wall chart, maka kita akan menguji pemahaman siswa. Apakah mereka sudah paham dengan penjelasan wall chart tadi? Dengan kita menampilkan permainan bahasa. Permainan bahasa di sini yaitu struktur gramatika. Jadi di sini kita memusatkan atau kita memfokuskan pembelajaran tadi. Tadi materi kita yaitu tentang sighah dan macam-macamnya. Maka untuk mengetes apakah murid itu sudah paham atau belum pembelajaran yang tadi, maka kita bisa menggunakan permainan bahasa yang berbentuk struktur gramatika seperti ini. Nah, di sini saya membuat macam-macam dari sighah tadi, yaitu ada fi'il madhi sampai ismul ala. Jadi di sini saya buat kata-kata itu dan saya mengkotakkan setiap dari macam-macam dari sighah tersebut. Setelah itu saya memberi contoh dari setiap macam-macamnya. Contohnya seperti fi'il madhi, contohnya nasara, sampai dengan yang terakhir ismul ala, contohnya min sorot. Nah, untuk permainannya, yang pertama kita bisa membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok dengan 3 atau 4 orang. Maka di dalam kelompok itu kita memberikan satu kertas atau beberapa kertas kepada kelompok tersebut dengan isinya kata-kata yang di sana fi'il madhi sampai ismul ala. Contohnya seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa kertas yang isinya kata-kata miftahun. Nah, nanti mungkin miftahun ini masuk ke dalam kotak yang mana? Apakah dia fi'il madhi atau fi'il mudhari atau ismul ala? Nah, maka tugas mereka yaitu setiap kelompok perwakilannya ke depan, satu orang ke depan untuk menempelkan pertama sebelum tampil ke depan, maka mereka mendiskusikan apa kertas yang saya berikan. Kata miftahun ini termasuk ke dalam kotak yang mana. Maka setelah didiskusikan, satu orang maju untuk meletakkan kertas tersebut kepada yang cocok.
apakah dia masuk ke dalam fi'il madhi ataukah fi'il mudhari atau yang lainnya. Nah, dengan contohnya seperti ini. Kata miftahun. Manakah yang cocok dalam kotak ini kata miftahun? Manakah yang akan kita tempatkan? Apakah di fi'il madhi, fi'il mudhari, ismul maf'ul atau bagaimana? Di mana kita akan meletakkan kata miftahun? Ismul ala. Ya. Nah, miftahun ini tempatnya di ismul Ala. ala. Nah, nanti kita memasangkan langsung ke dalam kotak ismul ala. Setelah itu, kelompok lain lagi. Kelompok lain setelah mendiskusikan, maka dia menempelkan juga kata, contohnya yadribu. Yadribu. Manakah tempat yang cocok untuk yadribu? Apakah dia di fi'il madhi atau ismun fa'il atau fi'lun nahyi atau sebagainya? Maka kelompok tersebut memutuskan yadribu di dalam Fi'lul mudhari. fi'lul Mudhari. Nah, midrobun. Mungkin ada salah satu dari mereka yang salah meletakkan kata midrobun ke dalam ismul fa'il. Ya, yang betul midrobun di mana? Midrobun ismul ala. Jadi mungkin beberapa kelompok dari mereka ada yang salah, mungkin meletakkan di ismul fa'il midrobun. Maka bagaimana? Nah, tidak apa-apa, tetap meletakkan di sana. Setelah semuanya selesai, maka kita koreksi sama-sama. Jika ada yang salah, maka kita copot midrobun dan kita pindahkan ke tempat yang benar. Mungkin di ismul ala. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai semuanya, maka kita dapat mengetahui apakah anak-anak atau siswa memahami pembelajaran kita dengan media pembelajaran wow tadi atau tidak. Kita mengetahui sebatas mana pemahaman mereka. Maka tujuan dari permainan bahasa struktur gramatika ini, kita dapat mengetahui sebatas mana pemahaman para siswa. Sekian penjelasan media pembelajaran dan permainan bahasa dari saya, Dwi Hanisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.